Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kudus dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Untuk itu saya undang kepada kita semua untuk bangkit berdiri, dan saya mempersilakan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Mari kita muliakan Tuhan. Sembah Raja mulia.
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya sampai ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya rindu kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 84, batu zaman yang teguh, karena hanya Tuhan saja tempat perlindungan kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Perlu kita ketahui ada beberapa hal yang perlu kita akan doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk Departemen Misi Sinode GKT Trinity. Mari kita juga berdoa untuk pos-pos pelayanan yang ada. Mari kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, mari juga kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kita berdoa untuk Pak Aman Al dan saudara Riki. Biarlah Tuhan terus memberkati. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Ada Pak Markus yang sedang dalam pemulihan. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk rencana perjalanan dari Pak Pendeta Yakub sekeluarga dari Palu, Surabaya sampai ke Jember. Untuk itu, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, limpah terima kasih kami bawa kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kasih-Mu tiada terbatas di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bukti kasih-Mu, Engkau telah menyatakan diri-Mu datang ke dalam dunia dengan mengambil rupa seorang hamba, dan Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan satu kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami hanya datang kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Engkau adalah sumber jawaban dari setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berseru di hadapan-Mu, berdoa untuk Departemen Misi Sinode GKT Trinity, GKT ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pos-pos pelayanan yang ada, terlebih pos-pos perintisan dan pos pembinaan iman GKT yang ada ya Tuhan. Terlebih di dalam tugas pengembalaan dan tugas pemberitaan Injil, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka. Terlebih ya Tuhan di dalam menghadapi situasi sekarang ini, dalam menghadapi pandemi virus corona ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang yang ada ya Tuhan, para penginjil-penginjil-Mu dalam mengemban tugas mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya untuk memberitakan Injil ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan lewat pekerjaan mereka ini ya Tuhan, banyak orang dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih dalam pos-pos pelayanan yang ada ya Tuhan, pada sekarang ini mungkin pos-pos pelayanan yang ada ya Tuhan dalam mengalami kesusahan, kekurangan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tolong berikan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap mereka yang ada ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan secara khusus kami berdoa untuk umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada mereka hati yang dengan rindu untuk memberikan dan mendukung pekerjaan Tuhan yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Kiranya lewat umat-umat-Mu pelayanan yang ada tetap boleh berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di GKT Trinity Palu, yang pada hari ini boleh berjumpa dengan, yang pada minggu ini mereka boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Pak Aman, kami juga berdoa untuk Saudara Riki. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam segala hal yang digumulkan, di dalam segala hal yang sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, dan studi yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan kepada mereka agar mereka boleh menjalani hidup mereka dengan sebagaimana mestinya. Terlebih ya Tuhan di dalam kepercayaan mereka, iman percaya mereka semakin hari semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam keberadaan yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Markus yang saat ini dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatannya ya Tuhan. Terlebih obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan memberkati agar lewat makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi boleh menjadi mediasi untuk penyembuhan dari Pak Markus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana dari perjalanan Pendeta Yakub sekeluarga dari Palu menuju Surabaya dan selanjutnya menuju ke Jember. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan Pendeta Yakub sekeluarga. Kiranya hamba Tuhan ini boleh sampai di tempat tujuan dan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, perjalanan Pendeta Yakub boleh berjalan dengan baik dan Pendeta Yakub boleh sampai di tempat tujuan dan melanjutkan pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 417, Seperti Rusa Rindu Air. Engkau
Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara-saudari Jemaat YKT Trinity Palu. Saya sungguh berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik di saat ini. Kita juga bersyukur kepada Allah untuk kesempatan ini, di mana kita bersama-sama boleh beribadah dan saat ini akan membaca serta merenungkan pelajaran dari Alkitab. Mari jemaat sekalian kita berdoa terlebih dahulu, agar kiranya Allah boleh menolong dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk rahmat-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Engkau berikan lagi kami kesempatan untuk akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya ya Bapa, Engkau membuka hati kami dan menolong kami di dalam perenungan kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Injil menurut Lukas. Injil menurut Lukas, pasal yang ke-9, ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Injil menurut Lukas, pasal yang ke-9, ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Jemaat YKT Trinity sekalian, perikop yang baru saja kita baca tadi, itu diberikan judul oleh LAI adalah Hal Mengikut Yesus. Dan memang kalau kita melihat berdasarkan bacaan tadi, memang jelas isinya adalah bagaimana hal-hal yang dikehendaki oleh Yesus bagi seseorang yang ingin menjadi pengikutnya. Lalu kalau saya ingin mengajukan pertanyaan adalah, apa maknanya menjadi pengikut Yesus di tengah-tengah situasi yang menyesakan yang sedang kita hidupi saat ini? Kita masih hidup di dalam keadaan yang menyesakan oleh karena dampak dari virus corona ini. Lalu, apa artinya menjadi seorang pengikut Yesus di tengah kesesakan masa yang seperti ini? Mari kita coba lihat kembali terlebih dahulu akan perikop bacaan kita. Kita akan coba merenungkan terlebih dahulu apa makna itu mengikut Yesus. Apa artinya menjadi pengikut Yesus yang nantinya kita akan coba refleksikan dalam konteks masa kini. Jemaat Trinity sekalian, perikop yang kita baca tadi itu berada di dalam konteks perjalanan Yesus dan para muridnya dari Galilea ke Yerusalem. Perjalanan Yesus ke Yerusalem ditunjukkan oleh Lukas untuk memberitakan kerajaan Allah, yang memang nantinya juga akan mengarah pada penangkapan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Memang ini bukan kali pertama sih Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi perjalanan kali ini begitu penting. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di pasal 9 ayat yang ke-51.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, perikop yang kita baca tadi itu didahului dengan peristiwa penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang Samaria karena ia dan para murid sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Memang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa situasi pada waktu itu, orang Samaria tidaklah hidup damai dengan orang Yahudi. Maka orang Samaria menolak semua orang Yahudi yang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk singgah ke tempat mereka. Makanya mereka juga menolak Yesus dan para muridnya. Nah, Yesus dan para murid pun kemudian akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Dan dalam perjalanan itulah terjadi percakapan yang dicatat dalam perikop bacaan kita hari ini. Jemaat sekalian, secara cepat kita bisa mengetahui bahwa paling tidak ada 3 orang yang bersedia menyerahkan diri untuk mengikut Yesus. Menariknya begini, Lukas tidak memberitahukan kepada kita identitas ketiga orang ini. Lukas juga tidak memberitahukan kepada kita bagaimana respon mereka setelah mendengar perkataan Yesus atas pernyataan mereka. Jadi kita hanya ditunjukkan percakapan yang terjadi, kita tidak diberitahu bagaimana tuh responnya orang-orang itu setelah mendengar jawaban Yesus. Nampaknya ya, Lukas itu seakan ingin memberi ruang bagi para pembaca Injilnya untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan ketiga orang yang di dalam perikop ini. Dan supaya para pembaca Injilnya itu bisa merenungkan kira-kira bagaimana yang mereka akan meresponi perkataan Yesus tersebut kalau seandainya mereka berada di posisi dari salah satu di ketiga orang itu. Nah, yang menarik juga adalah ibu bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, Lukas juga tidaklah mencatat sikap Yesus lebih lanjut. Apakah pada akhirnya Yesus menolak ketiga orang tersebut atau menerima mereka? Tetapi yang jelas bagi kita adalah perkataan Yesus pada ketiga orang tersebut menunjukkan kepada kita makna menjadi pengikut Dia. Apa artinya menjadi pengikut Yesus? Itu yang akan kita renungkan. Apa sih artinya menjadi pengikut Yesus? Mari kita lihat pada ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Di tengah perjalanan Yesus dan para muridnya, orang yang pertama ini datang menyatakan kesediaan dirinya untuk mengikut Yesus. Orang inilah sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan kesediaannya untuk mengikut Yesus, tanpa ditanya oleh Yesus lebih dahulu. Jadi beda dengan orang yang kedua. Memang jemaat sekalian, tindakan orang yang pertama ini itu memang sesuai dengan kebiasaan pada masa itu, bahwa seorang calon muridlah yang pergi mencari guru, bukan guru yang pergi mencari murid. Jadi itu adalah satu kebiasaan umum pada masa itu. Cuma begini, entah apa pula yang menjadi motivasi orang ini, entah apa pula persiapan yang sudah dia lakukan, tetapi sepertinya ya, orang ini tidak menyangka dengan jawaban yang Yesus berikan kepadanya. Yesus menjawab orang ini dengan menyatakan sesuatu yang tidak ia punyai bila dibandingkan dengan serigala dan burung. Apa sih yang tidak dipunyai Yesus, sang anak manusia, tapi dipunyai oleh serigala dan burung? Bahwa ia tidaklah mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya atau tempat untuk beristirahat. Saya kira perkataan Yesus ini tentunya mengejutkan orang ini dan kita. Anak manusia tidak punya tempat untuk letakin kepala atau tempat untuk beristirahat. Betapa mengejutkan, kan? Namun
perkataan Yesus ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita akan kesukaran yang ia tanggung di dalam pelayanannya memberitakan kerajaan Allah. Kesukaran seperti apa? Kesukaran untuk mencari tempat beristirahat, karena ia baru saja ditolak untuk memasuki sebuah desa orang Samaria. Kesukaran karena ia bergantung pada kemurahan hati orang lain dalam perjalanan pelayanannya. Kesukaran karena keterbatasan materi atau kepemilikan di dalam pelayanannya. Tetapi semua kesukaran ini atau kesukaran-kesukaran ini ditanggung oleh Yesus sebagai bagian dari pelayanannya dalam memberitakan kerajaan Allah. Maka jelaslah bagi kita bahwa mengikut Yesus itu meliputi kesediaan untuk menanggung kesukaran yang harus dihadapi dalam memberitakan kerajaan Allah. Saya ulangi, bahwa mengikut Yesus itu meliputi kesediaan untuk menanggung kesukaran yang harus dihadapi di dalam pelayanan pemberitaan kerajaan Allah. Kesukaran yang bakal kita hadapi dalam memberitakan kerajaan Allah ini bisa meliputi resiko penolakan dari orang lain, bisa meliputi dengan meninggalkan segala kenyamanan yang kita miliki, dan atau melepaskan segala kepemilikan kita. Kalaulah Yesus yang kita ikuti memiliki kesediaan untuk menanggung kesukaran dalam pelayanannya, maka kita sebagai orang-orang yang telah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang telah menyerahkan diri untuk mengikut Dia, juga perlu memiliki kesediaan untuk menanggung kesukaran di dalam memberitakan kerajaan Allah. Itu yang pertama, makna menjadi pengikut Yesus. Kesediaan menanggung kesukaran dalam pelayanan pemberitaan kerajaan Allah. Mari kita melihat makna selanjutnya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-60. Berbeda dengan orang yang pertama, jemaat sekalian, dalam ayat 59 hingga ayat yang ke-60, kita melihat bahwa Yesus sendiri yang memanggil orang kedua ini untuk mengikut Dia. Jadi, Yesus yang mengajak dia, ikutlah aku. Namun ya, orang kedua ini bukannya segera menyatakan kesediaan seperti orang pertama, ya saya siap. Orang kedua ini malah meminta izin kepada Yesus untuk menguburkan ayahnya. Memang kalau kita lihat permohonan izin oleh orang kedua ini agak membingungkan jemaat sekalian. Begini, ayahnya meninggal dan akan dikubur. Tapi orang ini kok tidak berada di rumah duka ya? Atau mungkin saja ayahnya belum meninggal. Sehingga permohonan izin ini sebenarnya berarti adalah sebuah penundaan untuk mengikut Yesus dalam tempo waktu yang tidak diketahui. Kita kan tidak tahu sampai kapan ayahnya akan masih hidup. Jadi sebenarnya itu sebuah permintaan untuk menunda, untuk tidak segera ikut. Tetapi permohonan izin ini juga menunjukkan adanya prioritas atau tugas utama yang harus dia kerjakan lebih dahulu. Jadi dia seakan ingin mengatakan kepada Yesus, baik, tapi saya masih punya prioritas lain nih yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Nah, kita lihat respon Yesus. Yesus pun akhirnya meresponi orang kedua ini dengan perkataan yang sangat mengejutkan. Bahkan dalam perkataan Yesus ini terdapat sebuah kalimat atau frasa yang digolongkan sebagai salah satu ucapan Yesus yang sulit dipahami. Yaitu dikatakan di situ, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jemaat sekalian, saya menduga perkataan Yesus ini bukanlah dipahami dengan menelusuri arti kata mati.
Jadi dicari tahu arti kata matinya. Bukan seperti itu dugaan saya. Atau bukanlah dipahami dengan mencari tahu orang mati seperti apa yang bisa menguburkan orang mati lainnya. Saya sendiri setuju dengan pendapat seorang penafsir yang menyatakan bahwa kalimat atau frasa biarlah orang mati menguburkan orang mati itu merupakan sebuah permainan kalimat yang bertujuan untuk mengejutkan dan menunjukkan fokusnya pada kalimat berikutnya. Jadi itu tuh permainan kalimat yang ingin mengejutkan dan ingin menunjukkan fokusnya ada pada kalimat berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Permainan kata ini seperti kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu seperti begini. Ah, itu mah sudah rahasia umum. Jadi apa yang bisa kita lakukan bagi dia? Rahasia umum. Nah, orang kan tanya, rahasia apa yang umum? Tapi permainan seperti ini, permainan kata seperti ini sudah lazim yang biasa kita lakukan, bukan? Atau mungkin seperti ini. Jadi kita akan memberikan sumbangan wajib. Sumbangan tapi wajib. Sumbangan seperti apa yang wajib itu? Nah, jadi ini adalah sebuah permainan kalimat yang bertujuan ingin mengejutkan dan ingin menunjukkan fokusnya ada pada kalimat berikutnya yang merupakan kelanjutan dari permainan kata itu, permainan kalimat itu. Nah, dengan demikian, perkataan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, perlulah kita pahami dalam kaitannya dengan kalimat Yesus selanjutnya. Apa itu? Yaitu, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa perkataan Yesus kepada orang kedua ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki prioritas atau tugas utama yang lain. Apa itu? Tugas utama yang sangat penting dan tidak dapat ditunda, yaitu pergi memberitakan kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi Yesus ingin ngomong, ini loh prioritasmu yang utama, yang penting, agar engkau pergi memberitakan kerajaan Allah. Lagi pula, Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian, memberitakan kerajaan Allah itu adalah karya kehidupan, atau karya yang berkaitan dengan kehidupan, yang berbeda dengan penguburan yang merupakan karya kematian atau karya yang berkaitan dengan kematian. Maka dari sini kita bisa dapat memahami makna yang kedua, apa artinya menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti adalah menyadari bahwa kita punya prioritas atau tugas utama yang penting, termasuk di masa kini. Apa itu? Yaitu untuk pergi memberitakan kerajaan Allah yang merupakan karya kehidupan itu. Mari kita lanjut lagi. Pada ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-62. Di sini kita menemukan catatan tentang orang yang ketiga. Berbeda dengan catatan Matius yang berhenti pada orang kedua, yang kalau Ibu Bapak lihat di Alkitab di situ di bawah judul ada juga diberikan catatan tentang Matius 8 ayat 19 hingga 22. Nah, dalam catatan Matius di situ, Matius hanya mencatat 2 orang. Tetapi Lukas di sini dalam bacaan kita tadi justru mencatat tentang orang ketiga ini. Nah, setelah mendengar perkataan Yesus pada orang kedua, orang yang ketiga ini pun berinisiatif untuk menyatakan kesediaannya guna mengikut Yesus. Jadi sama seperti orang yang pertama. Dia sendiri yang datang, dia sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan bahwa dia mau mengikut Yesus. Meski kemudian ia juga melanjutkan bahwa ia mau minta izin. Ia meminta izin untuk pamit dahulu dengan keluarganya. Ya, meskipun kita memahami hal ini wajar, tetapi mari kita lihat terlebih dahulu. Beberapa penafsir kemudian mengatakan begini, permohonan izin ini adalah tidak berbeda jauh dari permohonan izin Elisa sebelum mengikuti Elia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingat kasus bagaimana Nabi Elia memanggil Nabi Elisa untuk menjadi pengikut dia,
untuk mengikut dia, Elisa sempat minta izin dulu untuk pamitan dahulu, dan Elia mengizinkan. Jadi kalau tidaklah berbeda jauh, maka bukankah ini berarti bahwa permohonan izin orang ketiga ini juga adalah sebuah sikap yang baik? Bahwa ya, saya mengikut engkau tapi saya izin dulu ya sama keluarga saya. Ini sikap yang baik kira-kira, bukan? Tetapi begini, Ibu Bapak sekalian, jemaat sekalian, kita perlu pahami bahwa dalam kasus Elisa yang memohon izin kepada Elia, ada perbedaan dengan kasus orang ketiga ini. Ada perbedaan yang terdapat di antara orang ketiga ini dengan permohonan izin Elisa kepada Elia. Dalam kasus permohonan Elisa, kita menemukan bahwa Elisa itu yang dipanggil oleh Elia untuk mengikuti dirinya. Jadi bukan Elisa yang datang kepada Elia dan berkata, "Saya ingin mengikut engkau," atau bukan Elisa yang datang kepada Elia dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Elia. Tetapi Elia yang datang dan memanggil Elisa. Sedangkan dalam kasus orang ketiga ini, dia sendirilah yang berinisiatif untuk menyatakan kesediaannya mengikuti Yesus. Dia sendiri yang datang untuk mengatakan, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan." Bukan Yesus yang memanggil dia seperti orang kedua tadi. Maka, kalau dia sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan kesediaannya mengikuti Yesus, maka besar kemungkinan orang ini sudah berkomitmen sejak awal untuk mengikut Yesus. Jadi dia sudah punya komitmen nih sejak awal untuk mengikut Yesus. Tapi kan jadi membingungkan. Karena dia masih minta izin lagi untuk pamit lagi dengan keluarganya sebelum mengikuti Yesus. Jadi, dia yang datang sendiri, dia sendiri yang berinisiatif, dia sendiri yang ngomong duluan untuk mau mengikut Yesus. Tetapi dia lagi yang juga ngomong, "Saya minta izin dulu ya." Nah, makanya agak sedikit membingungkan dengan orang ini. Maka nampaklah kepada kita, orang ini masihlah belum memiliki fokus yang baik untuk mengikut Yesus. Orang ketiga ini belum punya pandangan atau fokus yang baik untuk mengikut Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Karena pandangannya atau fokusnya nampaknya masih tertuju ke belakang, bukan terfokus pada masa kini. Fokusnya nampaknya masih tertuju pada kenyamanan. Atau nampaknya ia hendak kabur dari kesukaran yang bakal dihadapi sehingga mencari alasan untuk menunda jadi pengikut Yesus. Apalagi besar kemungkinan dia telah mendengarkan tanggapan Yesus kepada orang pertama dan orang kedua. Jadi begitu orang ketiga ini mendengar tanggapan Yesus kepada orang pertama dan orang kedua, dan kemudian kaget, maka ada kemungkinan bahwa dia tadinya sudah siap, sekarang mulai mencari alasan nih untuk menunda menjadi pengikut Yesus. Maka perkataan Yesus kepada orang ketiga ini merupakan semacam peringatan. Peringatan untuk memiliki fokus yang baik di dalam mengikut Yesus yang bekerja bagi kerajaan Allah. Mengapa peringatan ini penting, Ibu Bapak sekalian? Karena kalau kita tidak memiliki fokus yang baik, kita akan sukar untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena akan ada kesukaran yang bakal kita tanggung dalam mengikut Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak punya fokus yang baik dalam mengikut Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah, begitu ada kesukaran yang akan kita hadapi, bisa saja kita akan mundur dan bisa saja kita akan mengalihkan pandangan kita atau fokus kita kepada hal-hal lain. Sehingga kita tidak dapat memberitakan kerajaan Allah dengan baik.
Atau bisa saja akhirnya kita mencari-cari alasan untuk menunda, untuk kabur dari tugas kita memberitakan kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidaklah memiliki fokus yang baik untuk mengikuti Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Fokus kita bisa saja itu nampaknya tidak baik karena kita masih terpaku pada kenyamanan-kenyamanan di masa lalu. Jemaat sekalian, kembali pada situasi kesesakan hidup yang kita alami di masa kini. Penyebaran virus corona yang masih terus berlanjut dan memang mengkhawatirkan. Belum lagi ditambah dengan dampak-dampaknya yang juga mempengaruhi kehidupan kita, baik secara sosial maupun ekonomi. Maka apa maknanya menjadi pengikut Yesus di tengah kesesakan seperti ini? Saya kira bagian yang kita baca tadi tetap relevan bagi kita. Pertama, kita perlu memiliki kesediaan untuk menanggung kesukaran dalam mengikut Yesus memberitakan kerajaan Allah. Kesukaran yang perlu kita tanggung ini bisa saja berupa penolakan dari orang lain atau menanggalkan kenyamanan hidup yang kita miliki untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan lagi mencari kenyamanan atau berlaku egois atau tidak berbela rasa kepada sesama kita. Kedua, kita memiliki prioritas untuk memberitakan kerajaan Allah di tengah kesesakan hidup seperti ini. Kalau saya mengacu pada Lukas 4 ayat 18 hingga ayat ke-19, maka kita memiliki prioritas untuk memberitakan kerajaan Allah yang adalah karya kehidupan bagi mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, dan yang terpinggirkan dalam masyarakat di dalam situasi yang sukar seperti ini. Supaya mereka dapat menemukan kehidupan, kebebasan, dan rahmat Allah. Justru dalam situasi yang menyesakan inilah, prioritas kita untuk memberitakan kerajaan Allah menjadi semakin penting dan tidak dapat ditunda. Janganlah kita egois atau tidak peduli dengan mereka yang lemah dan mereka yang terpinggirkan. Marilah kita berkarya bagi kehidupan saudara-saudari kita yang justru lemah, sakit, dan mengalami kesesakan dalam saat-saat seperti ini. Kita perlu memikirkan peran apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Bahkan peran apa yang bisa gereja lakukan bagi kehidupan saudara-saudari kita dalam situasi yang menyesakan ini. Ketiga, kita perlu memiliki fokus yang baik dalam memberitakan kerajaan Allah atau berkarya bagi kerajaan Allah. Fokus yang baik ini itu berarti bukan lagi dengan mengarahkan pandangan kita ke masa lalu, tetapi dengan berfokus kepada masa kini, agar kita tidaklah menutup mata, menjadi abai, atau tidak peduli terhadap kondisi kesesakan di masa kini. Atau menjadi egois, yang penting saya yang selamat. Bukan lagi seperti itu. Lagi pula, bukankah kerajaan Allah sudah hadir pada masa kini, sehingga kita perlu berkarya dengan berfokus pada masa kini, bukan dengan kabur atau mengalihkan pandangan kita ke masa lalu atau masa yang akan datang. Apalagi kalau mengingat bakal adanya kesukaran yang akan kita tanggung dalam memberitakan kerajaan Allah, sehingga dengan fokus secara baik kepada masa kini untuk memberitakan kerajaan Allah, kita tidak akan mencari berbagai alasan untuk menunda atau kabur dari prioritas kita sebagai pengikut-pengikut Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan sebagai para pengikut Kristus, kami berdoa kepadamu ya Bapa, memohon pertolongan-Mu, agar kiranya
Engkau menuntun dan menguatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh setia mengikut Yesus, agar kami dapat sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang baik di tengah-tengah kesukaran yang mungkin saja bakal kami hadapi di dalam memberitakan kerajaan Allah. Tolong terus dan kuatkan kami dan ingatkan kami akan prioritas penting yang kami miliki sebagai pengikut Yesus, yaitu pergi memberitakan kerajaan Allah kepada sesama kami. Dan tolong topanglah kami, kuatkanlah kami, sehingga kami bisa memiliki fokus yang baik, bukan lagi mencari kenyamanan diri sendiri, bukan lagi berpangku tangan, atau berupaya kabur dari prioritas yang kami miliki sebagai pengikut Yesus. Tolong kuatkan dan topang kami jemaat-Mu, sehingga kami dapat hidup sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang memberitakan kerajaan Allah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu sembari persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian dari PPK nomor 50, Hitung Berkat. Persembahan kita. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur pada siang hari ini kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan pada siang hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu lipat kali ganda, dan semuanya itu hanya dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pada minggu ini akan ada PA pada hari Kamis, dan mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti PA yang ada. Yang kedua, untuk persembahan jemaat
Jika ada Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dikirim melalui nomor rekening gereja dan juga dapat menghubungi majelis agar dapat dijemput di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan SKA, dapat dikirimkan juga melalui nomor rekening gereja atau dapat menghubungi majelis yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doksologi. Untuk itu saya undang kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.